Shalom saudara-saudara, salam jumpa lagi bersama saya dalam refleksi Natal menurut Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 yang saya beri judul Raja yang Menegakkan Keadilan. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap kali kita memasuki masa raya Natal, kita sering bertemu dengan kelap-kelipnya lampu pohon Natal yang indah dan suasana yang syahdu. Namun, jika kita menggali lebih dalam ke dalam nubuatan para nabi, Natal memiliki pesan-pesan yang sangat berani dan transformatif. Nabi Yeremia menulis nubuatnya ini pada masa-masa yang gelap, masa-masa di mana para pemimpin bangsa gagal, mereka melakukan korupsi, dan rakyat kecil menderita karena ketidakadilan. Di tengah-tengah keputusasaan itulah janji Tuhan datang tentang seorang raja yang adil. Mari kita pikirkan nubuatan itu dalam merayakan Natal di tahun ini. Ayat yang kelima mengatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Saudara-saudara, Nabi Yeremia menggunakan simbol tunas. Tunas adalah lambang harapan baru di atas batang pohon yang seolah-olah sudah mati. Maka makna Natal dalam teks ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus di kandang hina adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa keadilannya tidak dimulai dengan kemewahan, tidak dimulai dengan kekuatan militer, melainkan dengan kerendahan hati. Seringkali saudara-saudara, dunia menganggap keadilan adalah tentang siapa yang paling kuat. Namun melalui Natal dan teks Yeremia, kita belajar bahwa keadilan sejati dimulai dari hati yang dipulihkan oleh Allah. Kristus hadir sebagai tanda keadilan yang baru bagi kita. Selanjutnya ia mengatakan, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Mari kita perhatikan kata kerja yang digunakan, melakukan. Keadilan dalam Alkitab bukan sekedar teori hukum di atas kertas, melainkan sebuah tindakan. Keadilan artinya membela hak-hak mereka yang lemah, janda, yatim piatu, dan orang miskin. Kebenaran menunjuk pada membangun hubungan yang benar di antara sesama. Karena itu saudara-saudaraku, makna Natal dalam teks Yeremia ini, jika kita merayakan Natal tapi menutup mata terhadap ketidakadilan di sekitar kita, seperti kita tahu upah buruh yang tidak layak, ada diskriminasi dan lain-lain, maka kita kehilangan makna Natal itu. Raja yang lahir di palungan datang memperbaiki tatanan dunia yang sudah rusak itu. Selanjutnya saudara-saudara,
Ayat 6 menegaskan, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, Tuhan adalah keadilan kita, itu menunjuk pada pernyataan yang luar biasa. Kita tidak bisa adil tanpa Tuhan. Manusia cenderung mementingkan diri sendiri. Kita butuh Tuhan sebagai sumber keadilan agar kita bisa berlaku adil. Pembebasan dan ketentraman dalam ayat 6 mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya kita akan hidup dengan tentram. Karena itu saudara-saudara, ketenangan yang sejati, shalom, hanya terjadi jika ada keadilan. Tidak ada damai tanpa Natal, tanpa keadilan bagi sesama. Saudara-saudara, perayaan Natal ini memanggil kita untuk bukan hanya menjadi penonton kelahiran Yesus Kristus, tetapi menjadi pelaku keadilan dalam hidup ini. Maka, bawalah damai melalui kejujuran kita. Mulailah berlaku adil dalam hal-hal kecil di pekerjaan dan keluarga. Jangan mengambil hak orang lain. Menjadi suara bagi yang tak bersuara. Natal menggerakkan kita untuk peduli pada mereka yang terpinggirkan, sebagaimana Kristus mempedulikan kita. Mari kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Ingatlah bahwa kekuatan untuk berbuat adil tidak datang dari diri sendiri, melainkan dari Kristus, Tuhan Sang Keadilan kita itu. Selamat merayakan Natal. Mari kita hadirkan keadilannya di bumi, dimulai dari hidup kita masing-masing.